boleh dipimpin doa dulu Pak Ones. Pak Ones boleh pimpin kita dalam doa. Ya, yuk mari Bapak Ibu kita mulai bicara kita dengan doa. Bapa di sorga, Bapa kami dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan, oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kasih setia-Mu Tuhan kami boleh ada, sebagaimana kami ada malam hari ini Bapa. Kami percaya ibadah kami malam hari ini tidak akan menjadi sia-sia jikalau hati kami tertuju dan fokus pada Engkau saja. Kami tahu Tuhan, koneksi kami mungkin bermasalah, tapi kami percaya hati kami selalu tertuju pada Tuhan. Lindungi kami dan berkati kami malam hari ini, siapapun yang hadir maupun yang tidak hadir, teman-teman kami, Tuhan kami berdoa buat mereka, kiranya kerajinan dan ketaatan Tuhan berikan supaya hati mereka boleh terus terpaut kepada Engkau dengan bersama kami di minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih Bapak, Engkau sudah kumpulkan kami mau segera memulai acara ibadah kami ini, biarlah semua yang terlibat di dalam pelayanan malam hari ini Tuhan, Engkau yang berkati, Engkau yang berikan kekuatan. Dan Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu lah yang mengambil alih semua tempat di hati kami. Terima kasih Bapak. Kami serahkan acara ini hanya dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Haleluya. Amin. Ya, kita akan mulai. Selamat malam Bapak Ibu semua. Ya, Bu Maya sambil packing. Ada Pak Saud Martua Lubis. Shalom Pak Saud. Senang bisa bersama-sama. Baik, Bapak Ibu kita akan mulai dengan Shalom. Ya, shalom Pak Saud. Ya, Bapak Ibu Pak Saud juga seorang pelayan Tuhan, pendeta, juga worship leader. Sometime kita nanti satu hari kita minta Pak Saud juga melayani kita. Amin Pak Saud. Siap. Ya, di sini banyak yang melayani Tuhan dengan dahsyat luar biasa. Saya percaya Ibu Sherry juga seorang muda melayani Tuhan bersama suami. Ya, satu hari mereka bisa juga melayani kita. Pak Edi Budianto juga, shalom. Ya, kita nanti dapat sama-sama saling melayani satu dengan lain. Shalom. Ibu Depari, kita nantikan juga layanannya dalam room kita malam ini. Dan ada satu teman baru masuk, Pak KBS. Saya perkenalkan, Pak KBS adalah Bapak Kabul Budi Santoso. Nah, keren namanya Bapak Ibu. Nanti kita akan kenalan. Beliau orangnya menyenangkan, sangat menyenangkan, suka bagi-bagi sesuatu. Haleluya. Karena itu malam ini mari kita sama-sama akan naikkan puji-pujian kita ya. Shalom Pak Kabul, kita sama-sama dapat memuji Tuhan. Pak Pendeta Andreas ya sudah bersama kita. Shalom Pak Andreas. Ya. Baik, kita siapkan hati, sama-sama kita mau naikkan syukur. Malam ini malam Jumat, tapi satu Jumat yang luar biasa. Besok kita akan masuki, merayakan, memperingati Jumat Agung. Karena itu, mari kita sambut Raja Damai kita hari ini, malam ini bersama-sama ya. Saya ingin ajak nyanyikan puji-pujian ini, Bapak Ibu. Kita semua dapat menikmati puji-pujian kita bersama-sama malam ini. Bahwa dialah Raja Damai kita. Haleluya. Nah, saya mau share syairnya supaya kita semua bisa nyanyi dengan enak ya. Mari naikkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang mencukupi. Dialah panti keselamatan. Dialah Raja Damai. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang mencukupi. Dialah panti keselamatan. Dialah Raja Damai. Oh Bapa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Yehova Nisi, panti keselamatan. Yehova Shalom, sang damai. Yehova Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah yang mencukupi.
katakan dialah Allah yang menyembuhkan, dialah Allah yang mencukupi, dialah panji keselamatan, dialah Raja damai, dialah Allah yang menyembuhkan, dialah Allah yang mencukupi, dialah panji keselamatan, dialah Raja damai, obat apa Allah yang menyembuhkan, obat jiwa Allah yang mencukupi, Yehova panji keselamatan, obat kalau sang damai, Yehova apa Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh Allah yang cukupi, Yehova panji keselamatan, Yehova Shalom sang damai, Yehova Shalom sang damai, Yehova Shalom sang damai. Tapi pertanyaannya buat kita malam ini, adakah damai di hatimu? Adakah damai di hatimu? Adakah sukacita? Izinkan Yesus Raja damai itu di hatimu bertata. Adakah damai? Adakah damai di hatimu? Adakah sukacita? Izinkan Yesus Raja damai itu di hatimu berkata, ku punya damai yang melimpah, kasih sejuta, damai sejahtera yang buatku bahagia dan berwajah gembira. Ku punya damai yang melimpah, kasihnya tercurah, damai sejahtera yang buatku bahagia dan berwajah gembira, dan berwajah gembira, dan berwajah gembira. Iya, saya mau lihat bacanya gembira nggak kelihatan, tapi masalahnya karena semua pakai kamera. Gembira, Pak, sangat. Gembira ya, Ibu Grace gembira. Saya lihat wajahnya gembira, saudara. Saking gembiranya gumbira ini. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, baik, Bapak Ibu boleh tampilkan wajah kalau bisa, tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa, Bapak Ibu. Tapi yang penting berikan damai, sukacita kita, tampilkan wajah gembira karena memang yang datang dalam hidup kita adalah Raja Damai. Raja Damai. Karena itu malam ini siapkan hati kita supaya kita dapat bahas kebenaran firman Tuhan malam ini dan kita dapat sama-sama merenungkan firman Tuhan. Ya, beberapa kali saya ikut dalam komunitas Zoom, baik di Family Ministry juga kita membahas tentang salib ya. Ya, wajah Pak Saud sudah bergembira, dia tampilkan, haleluya. Kita berbicara tentang salib, apa sih artinya salib buat kita saudara ya? Ada banyak jawaban, tapi jawaban simpelnya menurut saya, ketika kita mengalami ya, ketika kita juga dapatkan, kita memahami salib itu, yang bagi saya adalah salib itu mendatangkan damai sejahtera yang dapat diuji di dalam suka maupun duka, terutama di dalam persoalan masalah. Siapa sih yang nggak punya masalah? Malam ini pun saya percaya kita semua pasti ya sedang bermasalah dengan sesuatu, tetapi ternyata kita masih punya damai yang melimpah di dalam hati kita. Karena itu malam ini mari kita sambut kasih Tuhan, sambut Raja Damai itu. Ucapkan syukur kalau kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Sebab inilah waktu yang kesempatan terindah bagi kita dapat bersama-sama. Kita siapkan hati kita malam ini Bapak Ibu untuk menyanyikan puji-pujian ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu nyanyi kembali satu pujian, mempersiapkan hati kita ya. Oh, dialah Tuhan yang baik, yang mengasihi kita, yang sungguh luar biasa bagi kita. Haleluya. Jesus, my Savior, Lord, katakan bersama, my Jesus,
my gratitude and all that I have in you. Oh, semua kita katakan bersama. Jadikan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa lalu bergelora bersuka atas perbuatanku, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji setia ada padamu. Tiada janji setia ada padamu. Tiada janji setia ada padamu. Amin. Saya serahkan ke Pak Derikson. Ya, mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas pujian dan penyembahan kami, yang menyatukan kami Tuhan Engkau Allah, yang mempersatukan kami dalam ibadah, komunitas ilahi New Grace King, di pada malam hari ini Tuhan, untuk memuji menyembah Engkau dan mendengarkan kebenaran firman-Mu, hamba yang tidak lebih daripada saudara-saudara hamba di dalam ibadah Jumat ini Tuhan, pakailah mulut lidah hamba Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu menyampaikan isi hati Tuhan, dan juga biarlah kami semua dapat diberkati melalui pujian dan penyembahan, bahkan firman-Mu, bahkan bincang-bincang kami dan doa kami pada saat malam hari ini. Kami sambut kebenaran firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom buat kita semuanya, dan salam kenal buat yang belum kenal. Ya, ini karena ada request juga dari Ibu Maya, Shalom Bu Maya, karena sambil packing katanya, tapi kita percaya bahwa Bu Maya mendengar. Dan ini tentang bagaimana, apakah politik itu ada di dalam kitab Esther. Ya. Sebenarnya politik itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang sudah melekat di dalam hidup kita ya. Saya coba tampilkan dulu slide-nya ya. Ya, kunci keberhasilan politik Esther. Politik Esther dalam Esther 5 ayat 1 sampai 8, tapi saya akan ambil dari semua pasal ini kayaknya. Tapi intinya di sinilah Esther 5 ayat 1 sampai 8, dan kita juga bagaimana melihat ini di dalam gambar ini, Raja Ahasuerus mengulurkan tongkat emas kepada pengganti Ratu Wasti yang tidak patuh kepada Raja Ahasuerus, dan akhirnya diadakan audisi, kompetisi ya, audisi juga ya namanya itu, seperti Indonesian Idol saat ini. Baik siapa yang berkenan kepada raja akan menjadi pengganti ratu ya. Kemudian kita lihat selanjutnya, saya akan baca ayat 1 sampai 2. Nanti kalau kepanjangan, karena kita semua sudah membaca ini. Pada hari yang ketiga, Esther mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Esther, sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya. Saya ulangi, berkenanlah raja kepadanya. Sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther
Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Nah, sekarang yang mana sekarang yang mengarah kepada politik ya? Mengarah kepada politik kita lihat di ayat 7 sampai 8. Maka jawab Ester, permintaan dan keinginan hamba ialah yang sebelumnya ditanya oleh Raja Ahasveros, sementara minum anggur bertanyalah Raja kepada Ester, dan Ester menjawab, permintaan dan keinginan hamba ialah jikalau hamba mendapat kasih Raja, dan jikalau baik pada pemandangan Raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pula lah kiranya Raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi Raja dan Haman, maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki Raja. Nah, di mana di sini letak politiknya? Nah, sebenarnya politik itu kalau kita selidiki dari pengertian politik ya, apa politik itu ya? What does that mean politik ya? Apa itu politik? Jadi sebenarnya politik ini adalah sesuatu yang sudah melekat sebenarnya hanya karena kejadian-kejadian negatif yang sering terjadi di kejadian-kejadian negatif yang sudah dilakukan oleh anggota-anggota legislatif, bahkan pemimpin-pemimpin yang kita pilih, itu seringkali politik itu jadinya terkesan negatif. Sebenarnya politik itu tidak awalnya tidak negatif ya. Nah, kita lihat bagaimana politik itu. Nah, kita lihat pengertian politik. Hal yang pertama, saya akan bacakan saja. Nanti kalau saya terangkan ini sebenarnya nggak cukup untuk waktu kita malam ini. Hal pertama yang akan kita bahas bersama adalah tentang pengertian politik. Pengertian politik juga bisa dilihat berdasarkan sejarah yang ada. Secara etimologi, istilah politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis. Lalu untuk arti kata polis sendiri adalah suatu kata yang memiliki status negara, kota, atau city, state. Seiring berkembangnya zaman, pengertian politik juga turut berkembang di Yunani yang dapat ditafsirkan sebagai proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu lain agar bisa mencapai kebaikan bersama. Jadi politik dengan sosial itu tipis bedanya ya, hampir bersama. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, politik adalah suatu pengetahuan tentang ketatanegaraan atau kenegaraan seperti sistem pemerintahan dan juga dasar pemerintahan. Selain itu, politik juga bisa diartikan sebagai segala urusan dan tindakan seperti kebijakan, siasat, dan lain sebagainya. Jadi kebijakan, siasat, dan lain sebagainya itu tentang pemerintahan negara atau suatu negara lain. Politik adalah suatu cara seseorang dalam membuat suatu keputusan pada kehidupan berkelompok. Oleh karena itu, politik juga mengacu pada suatu cara membuat kesepakatan antar manusia. Sehingga mereka bisa hidup berdampingan atau berkelompok dalam suatu suku, kota, bahkan hingga di negara. Lalu untuk ilmu politik merupakan salah satu subjek yang bisa dimanfaatkan untuk membantu manusia lebih mudah memahami apa itu politik. Jadi kalau sekarang itu udah ada ilmu universitas juga udah ada ilmu politik. Bisa dibilang jika ilmu politik merupakan suatu ilmu yang membantu mengkaji konsep penentuan tujuan politik dan bagaimana mencapai tujuan dari politik serta segala konsekuensi yang ada di dalamnya. Jadi kita tinggal pilih itu kalau kita bertujuan yang baik, yang benar, ya konsekuensinya yang baik dan benar. Tapi kalau kita sudah meleset kepada yang tidak benar, maka konsekuensinya tidak benar. Nah, kemudian, inilah yang saya katakan bahwa itu sudah melekat pada manusia. Setidaknya ada 3 kata yang mempengaruhi perilaku dan tindakan manusia, termasuk dalam tidak perlu dipelajari karena memang sudah bawaan, kodrat dari Sang Pencipta. Jadi yang terlibat dalam politik ini satu, naluri, adalah dorongan hati atau nafsu yang dibawa sejak lahir, pembawaan alami yang tidak disadari mendorong untuk berbuat sesuatu yang terdapat pada semua jenis makhluk hidup, baik itu hewan maupun manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah naluri kebinatangan, naluri keibuan, naluri kebapakan, dan lainnya.
Seekor induk ayam dengan naluri keibuannya akan berusaha melindungi anak-anaknya dari ancaman musuh. Sedang secara naluri seorang laki-laki akan memiliki sifat maskulin. Sebaliknya seorang perempuan akan bersifat feminim. Binatang buas juga mempunyai naluri untuk memburu dan membunuh mangsanya dan dijadikannya sebagai santapannya. Demikian juga dengan naluri berpolitik. Setiap orang mungkin memiliki naluri berkuasa dan naluri berpolitik berupa dorongan hati atau nafsu untuk berkuasa melalui politik yang mungkin ada pada setiap diri manusia sejak dia lahir. Dengan naluri berpolitik yang ada pada dirinya, wajar saja jika antar politisi, antar partai, antar anggota partai maupun antar orang partai dan orang di luar partai terjadi persaingan, perebutan, pertentangan, perselisihan, bahkan perpecahan demi mendapatkan kekuasaan. Poin kedua, apa yang ada di dalam hidup kita adalah mempengaruhi sikap perilaku seorang termasuk mereka yang terjun dalam politik adalah nalar, ya. Yang kedua adalah nalar. Nalar berkaitan dengan aktivitas, ya, aktivitas yang memungkinkan seseorang berpikir logis, memiliki jangkauan pikiran dan kekuatan pikir. Karena itu orang yang bernalar adalah orang yang mempunyai nalar, menggunakan nalar dan berpikir logis. Dengan demikian orang yang menggunakan nalar berarti orang yang menggunakan akal, pikiran, dan logikanya yang bertumbuh pada benar dan salah. Dengan kata lain, berdasarkan kemampuan menalar, maka manusia mampu menguasai pengetahuan dan mengembangkannya sehingga bisa memutuskan sesuatu itu benar atau salah. Dengan menggunakan nalarnya, manusia dalam berpolitik bisa membedakan mana tindakan dan putusan politik yang benar dan mana tindakan yang salah. Benar dapat saja diartikan sebagai sesuatu yang bisa memberi manfaat bagi dirinya, dan salah bisa saja diartikan sebagai perbuatan atau keputusan yang tidak memberi manfaat, atau bahkan bisa mencelakakan dan merugikan dirinya dan orang-orang yang sebarisan dengannya. Dengan demikian, jika binatang mengikuti nalurinya dengan tenaga dan kekuatan fisiknya, maka manusia termasuk para politisi menggunakan nalar sebagai alat untuk mengikuti naluri berpolitiknya. Dengan daya nalar seorang politisi, dia akan melakukan segala cara dengan maksimal yang untuk mengimplementasikan nalurinya, yaitu untuk mempertahankan kedudukan dan posisinya, merebut kekuasaan yang diinginkannya, dan untuk menyingkirkan pihak yang dianggapnya menjadi hambatan. Sebagaimana dikatakan Blaise Pascal, ya, bahwa nalar tak memiliki hati, sehingga nalar hanya mengejar dan mencapai menurut dirinya, menghindar dan meninggalkan sesuatu yang salah menurut dirinya. Dengan nalar yang ada pada dirinya, dia mengikuti naluri yang ada pada dirinya. Dengan berbohong demi kepuasan, menipu untuk sebuah kekuasaan yang terjanji atas nama kekuasaan, merampas kekuasaan dan lainnya yang negatif. Kemudian tentu semua dilakukan dengan menggunakan nalar, dengan menggunakan akal, termasuk akal-akalan, akal bulus dan mengakali, termasuk mengintimidasi, melakukan agitasi, provokasi. Intinya apapun dilakukan dan diakali untuk melampiaskan naluri politiknya sehingga terwujud hasratnya, terlampiaskan nafsunya berkuasa dan terpuaskan hasratnya mempertahankan kekuasaan. Jadi tidak heran jika kita sering menyaksikan tokoh berambisi menjadi ketua partai, menjadi pejabat publik, atau menjadi pimpinan daerah dengan memaksimalkan nalarnya, merealisasi ambisinya dengan segala macam cara termasuk yang bertentangan dengan kepatutan. Nah, yang ketiga, yang terakhir ini yang melekat kepada kita adalah perkara ketiga yang mempengaruhi perilaku politisi dalam menjalankan aktivitas politiknya adalah nurani, ya. Nurani. Nurani adalah perasaan atau lubuk hati terdalam yang selalu membisikkan dan mendorong kebaikan. Nurani berasal dari kata nur,
yang berarti cahaya atau petunjuk, sehingga nurani sering dikaitkan dengan sifat cahaya yang selalu menunjuk pada hal positif. Ya, jadi kita simak bahwa sebenarnya cenderung kepada hal yang positif. Kata nurani biasanya disejajarkan dengan hati, sehingga keduanya digabungkan menjadi hati nurani. Karena memang nurani erat kaitannya dengan hati, hanya saja jika berdiri sendiri antara nurani dan hati bisa berbeda konotasinya. Nurani hanya terkait hal positif saja, sedangkan hati dan atau perasaan bisa digunakan untuk sesuatu yang positif maupun negatif. Sedangkan jika digabung dengan hati nurani, maka diartikan sebagai suatu proses kognitif yang menghasilkan perasaan dan pengaitan secara rasional berdasarkan pandangan moral atau sistem nilai seseorang. Dengan demikian, berpolitik menggunakan nurani adalah berpolitik berlandaskan hal benar, bukan sekedar baik. Jadi bukan sekedar baik, ya. Baik belum tentu benar. Tapi kalau benar berarti sudah pasti baik. Kalau kita di dalam sesuai dengan firman Tuhan, ya, yaitu berpolitik berdasarkan moral, etika, kejujuran, keadilan, santunan, dan adab yang baik serta akhlak mulia. Dengan demikian, berpolitik berdasarkan hati nurani menghindarkan politisi dari perbuatan menyimpang, menghindarkan dari keserakahan, dari ketamakan, dari kecurangan, dan kesewenangan. Apa yang dilakukan para politisi lebih mementingkan diri sendiri, memiliki ambisi tanpa memikirkan dampak negatif, dan yang memiliki sifat iri dan dengki adalah perilaku yang hanya mengandalkan naluri dan nalar saja, tidak menggunakan hati nurani. Makanya kan kalau caleg-caleg itu datang ke rumah-rumah itu, ya, siapa yang Anda pilih pakai hati nurani, itu seringkali dikatakan. Sehingga lupa dengan etika, kepatutan, dan norma yang ada. Mereka menganggap apa yang dilakukan secara benar, mereka menguasai dan memonopoli kebenaran dan selalu merasa mampu mendapatkan dalil untuk menyalahkan orang lain dan menuduh pihak lain yang salah. Mereka tidak memiliki malu dan mungkin sudah hilang rasa malunya. Mereka sering bersembunyi di dalam rumah kaca. Sehingga sesungguhnya orang secara transparan mengetahui kebusukan, kelicikan, kepongahan, dan kebobrokan yang mereka lakukan. Mereka mungkin saja sudah tahu boroknya sudah menganga. Tapi bisa saja mereka pura-pura tidak tahu, sehingga masih berani untuk tampil seperti tanpa dosa, dengan tetap berpura-pura benar, dan berdalih bahwa mereka benar. Nah, itu banyak terjadi, ya. Udah, kalau istilah sekarang udah putus urat malunya gitu, ya. Sungguh banyak yang seperti ini. Dan masih berlangsung sampai saat ini. Bahkan beberapa hari ini masih juga terjadi. Sesungguhnya yang terjadi, hati nurani mereka sudah mati. Rasa malunya telah pergi dan harga dirinya sudah menghilang tak kemana lari. Yang tinggal hanya naluri dan nalar yang dimaknai sendiri, yang dibungkus keangkuhan dan ambisi. Karena mereka memiliki materi, strategi, dan kekuatan yang tak bisa ditandingi. Betullah apa yang dikatakan Albert Einstein bahwa nalar hanya akan membawa Anda ke tempat asal, ke tempat yang dituju, tapi imajinasi mampu membawa Anda ke tempat asal, ke tempat lain, kemanapun Anda ingini. Jadi silakan mengikuti naluri, silakan bernalar, silakan juga berimajinasi, tapi jangan lupa menggunakan hati nurani yang sesuai dengan sabda Sang Pencipta atau firman Tuhan, sehingga tidak menghasilkan dosa dan tidak tersesat. Nah, itu pengantar daripada politik, ya. Jadi kalau nanti saya bagikan juga ininya PowerPoint-nya, supaya kalau semua kita jelaskan ini, kita nggak masuk ke apa ini, ke politik yang ada di kitab Ester ini. Nah, sekarang salah satu, ini bukan semua, ya. Ini salah satu politik yang kita temukan di kitab Ester adalah di Ester 5 ayat 1 sampai 8 tadi, politik jamuan pesta Ester. Waktu itu namanya Hadasa, melawan genosida. Ya, sekarang Alkitab Kanon Yahudi
yang tidak memuat kata Tuhan atau Allah, Yahweh, ya Elohim, itu adalah kitab Ester. Makanya banyak perdebatan sewaktu ingin memasukkan kitab Ester ini ke dalam kanon, apakah layak? Karena tidak ada kata Tuhan, kata Allah, kata Elohim, Yahweh, sama sekali tidak ada. Namun setiap orang yang membaca kitab Ester itu selalu merasa terberkati dan selalu digiring kepada pencipta, kepada Tuhan, kepada Allah. Dan segala sesuatu keberhasilan daripada Ester dan juga Mordekai, bapak angkatnya, ayah angkatnya itu tidak terlepas daripada Tuhan, walaupun tidak dikatakan di situ Tuhan atau Allah, Elohim atau Yahweh. Kitab yang berisi tentang asal-usul tradisi Purim yang sering diperingati bangsa Israel setiap tanggal 13 sampai 15 bulan Adar. Tradisi ini sebenarnya untuk mengingatkan. Nah, sekarang jadinya sudah diperingati tentang bahwa bangsa Israel itu atas penyelamatan Tuhan. Nah, sekarang sudah dipakai kata Tuhan karena Tuhan itu, mereka orang Yahudi percaya bahwa keselamatan genosida yang akan dilakukan oleh Haman itu semua karena campur tangan Tuhan. Dari genosida yang hendak dilakukan oleh Haman, orang Agag, bangsa penghuni tanah Kanaan, terhadap orang Israel yang berada di kekuasaan Persia. Jadi Hitler bukanlah orang yang pertama ingin memusnahkan orang Yahudi. Nah, di antara kita mungkin ada yang tahu sudah berapa ribu atau ratus orang yang dimusnahkan orang Yahudi. Waktu itu mungkin saya belum lahir ya. Namun tahukah kita, karena itu kejadiannya kan tahun 1940-an itu, genosida ketika Hitler memusnahkan orang Yahudi. Namun tahukah kita bagaimana cara Tuhan menolong bangsa Israel saat itu melalui Ratu Ester? Ternyata dengan cara sederhana yang sering tidak diabaikan manusia. Setelah 3 hari berpuasa, akhirnya Tuhan membukakan jalan kepada Ester untuk bertemu Raja Ahasiweros. Hukum Persia saat itu tidak memperbolehkan seorang wanita bertemu atau mengundang raja kecuali jika raja sendiri yang memintanya, jika tidak hukuman mati ancamannya. Jadi di sini ada konsekuensi yang dijalani oleh Ester ya. Makanya tetap ini termasuk politik karena tadi dikatakan ada konsekuensi. Dikutip dari Jurnal Kejahatan Genosida dalam perspektif hukum pidana internasional tahun 2020 karya Mujiono Hafid Pastio, kata genosida berasal dari campuran bahasa Yunani dan bahasa Latin. Kata geno berasal dari bahasa Yunani, artinya ras. Sedangkan kata cidio dari bahasa Latin berarti membunuh. Genosida termasuk dalam kejahatan internasional, international crimes, karena merupakan pelanggaran hukum berat. Kejahatan ini dinilai paling serius karena turut melibatkan masyarakat internasional secara keseluruhan. Contoh kejahatan genosida seperti yang telah dijelaskan di atas, ada 5 tindakan yang dapat dikategorikan dalam kejahatan genosida. Bentuk kejahatan ini pernah menimpa beberapa negara di dunia, termasuk Indonesia. Baca juga landasan hukum HAM di Indonesia berikut, merupakan 4 contoh kejahatan genosida yang pernah terjadi. Holocaust dilansir dari Ensiklopedia Britannica, kejahatan genosida ini dilakukan oleh Partai Nazi Jerman, ya, dan lain-lainnya, ya. Itu kejadian-kejadian genosida yang pernah terjadi. Nah, sekarang kita masuk kepada pengertian kejahatan genosida dalam pasal yang ada di Indonesia. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia disebutkan jika kejahatan genosida merupakan segala bentuk perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama. Baca juga Komnas HAM. Fungsi dan tujuannya pasal ini juga menjelaskan bentuk kejahatan genosida, yakni pembunuhan anggota kelompok, hal-hal yang dapat mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang sifatnya berat terhadap anggota kelompok.
hal-hal yang menciptakan kondisi kehidupan suatu kelompok yang mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik menyeluruh atau sebagian. Tindakan yang bersifat paksaan dengan tujuan mencegah kelahiran di dalam suatu kelompok, pemindahan secara paksa anak dari suatu kelompok tertentu ke kelompok lainnya. Itu termasuk daripada kasus genosida. Genosida itulah yang dihalangi ataupun dilakukan oleh Mordekai dengan Esther ketika Esther itu belum mendapat giliran untuk dipanggil oleh raja dalam audisi pemilihan ratu pengganti Ratu Wasti itu, tapi ada suatu kasus yang sangat urgent bahwa saat itu seorang pegawai raja yang bernama Haman itu dinaikkan pangkat dan diberikan kuasa. Nah, yang muncul pertama sekali dalam pikiran itu adalah genosida. Itu untuk memusnahkan orang Yahudi yang ada di daerah itu. Nah, kita mau lihat kunci keberhasilan politik Esther. Yang pertama kita lihat dalam Esther 2 ayat 5 sampai 8. Di situ dikatakan apa? Pada waktu itu di dalam benteng Susan, seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya, Raja Yehuda, ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, itulah Esther, yakni Esther anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapa lagi, gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Nah, untuk mencapai tujuan dari pelajaran politik tadi itu, kita dapat melihat bahwa Mordekai melihat ada satu peluang yang sempit, ya, walaupun kecil kemungkinannya, tetapi tetap ada peluang. Itu yang pertama. Dan ketika dia sampaikan kepada Esther, dan Esther mau mengikuti ayah angkatnya untuk ikut audisi pemilihan pengganti Ratu Wasti. Jadi yang pertama adalah mau ikut kesempatan berkompetisi walau sepertinya kecil kemungkinan untuk menang. Ya salah satu contoh sekarang, kalau saya mengatakan kepada anak saya, coba belajar nyanyi dulu, coba kalian lihat itu kontes-kontes seperti Indonesian Idol, Rising Star itu, siapa tahu kalian bisa mengikuti, mereka itu langsung, anak-anak sekarang itu kan katakan, yang mendaftar Pak ratusan ribu, di daerah diseleksi. Tapi dalam kitab Esther ini dapat kita lihat bahwa Mordekai itu tidak merasa kecil hati. Dia tetap bisa membawa Esther itu untuk masuk ke istana, untuk mengikuti audisi, walaupun kalau kita baca di dalamnya bahwa Esther tetap merahasiakan dari bangsa mana dia berasal. Itu yang pertama. Suatu kepatuhan kepada ayah angkatnya. Bisa saja Esther pada saat itu mengatakan, kita kan bukan bangsa ini Pak, kita kan bangsa lain. Dan kecil kemungkinan saya bisa menang. Dan mungkin juga dia katakan, saya kan tidak cantik, tidak secantik orang-orang itu. Kan bisa kita bayangkan bagaimana perawakan pendatang daripada perawakan pribumi kan gitu. Yang jelas lebih cantik pribumi. Tetapi kita lihat di sini Esther itu tetap mau ikut berkompetisi.
Nah ini sebenarnya sudah merupakan bagian daripada politik. Mengalir dalam diri kita. Sebenarnya manusia itu berkeinginan untuk ikut, tetapi terkadang, bukan terkadang, keseringan kita itu kalah duluan sebelum berperang. Gitu. Sama dengan pilkada seperti pemilu gitu. Begitu melihat banyaknya calon, kita itu sudah jiper duluan, kita sudah merasa kalah duluan, apalagi melihat mereka mungkin tajir gitu ya. Padahal belum tentu. Apalagi dibilang, kamu kan hamba Tuhan, kamu kan pendeta. Ya sudah, akhirnya mengalah. Makanya ini dijadikan pro kontra sekarang. Ternyata ada juga pendeta yang jadi anggota legislatif kan gitu. Kemudian yang kedua, memiliki pendukung yang senior atau jujur dan setia dan berprestasi. Ester 2 ayat 21 sampai 23. Di situ ketika itu satu hal yang unik dari Mordekai ini adalah seorang ayah angkat daripada Ester ini, orang yang selalu rajin duduk di gerbang istana. Makanya dia banyak tahu tentang apa kabar yang ada di istana. Dan dia selalu menyampaikan kabar itu. Tapi saat itu dia mau menyampaikan suatu kabar, Ester sudah ada di dalam istana. Tapi tidak menutup kemungkinan karena setiap pengikut audisi waktu itu memiliki dayang-dayang gitu. Jadi bisa menyampaikan pesan tidak langsung kepada orangnya, tetapi kepada dayang-dayang atau kepada siapa saja yang ada di halaman istana, sampaikan kepada anakku Ester bahwa ada seperti ini. Maka Mordekai memberitahukan rencana pemberontakan ketika dia duduk di gerbang, berbincang-bincang, bercakap-cakap, ngobrol, Bigtan dan Teres yang sakit hati kepada Raja Ahasuerus, dan mereka mengobrolkan ingin membunuh Raja Ahasuerus. Maka itu dilaporkan, itu saya katakan jujur, dilaporkan kepada Ahasuerus walaupun secara tidak langsung. Tapi kelebihan kerajaan zaman dulu itu, kalau ada hal seperti ini sudah merupakan prestasi dan dicatat di dalam buku sejarah kerajaan. Nanti kita lihat bahwa itu benar-benar tercatat ya. Jadi dia memiliki pendukung. Jadi kalau kita memang berpolitik, ya kalau kita mau berpolitik yang benar, mencapai tujuan kita dengan politik kita dengan benar, memang kita harus memiliki pendukung. Makanya orang-orang yang berpolitik kalau dalam pemerintahan, istilahnya sekarang itu tim sukses. Kalau tim suksesnya itu panglima talam, kalau istilah kami di sini panglima talam, itu di depan calon mengatakan siap bos, beres bos. Daerah A, bos nomor 1, daerah B, bos nomor 1, daerah C, bos nomor 1. Padahal mereka tidak pernah jalani. Mereka hanya menginginkan uang ya dari bosnya itu. Ya percaya saja bosnya. Nah itu bukan pendukung yang, makanya kalaupun ada di antara kita yang ingin berkompetisi dalam politik, apapun itu, hati-hati di dalam memilih pendukung. Jangan jadi kita pilih panglima talam yang bisa membohongi kita bahwa mereka sudah ke pelosok-pelosok, sudah bawa kartu nama kita segala macam. Kemudian yang ketiga, mewarisi sikap nasionalis dari ayah angkatnya, yaitu mengutamakan keselamatan bangsanya. Ester pasal 3 dan 4, ya panjang ini ceritanya ketika Haman sudah diangkat menjadi seorang yang bisa dipakai oleh raja untuk menentukan suatu peraturan, pokoknya naik pangkat seperti itu.
maka diputuskan bahwa setiap orang yang bertemu dengan saya harus menyembah, berlutut. Tapi dia sangat kecewa melihat Mordekai yang tidak mau menyembah, tidak mau berlutut ketika Haman itu lewat. Maka timbullah satu kekecewaan, dendam. Dari situlah timbul yang saya katakan tadi adalah genosida tadi. Maka dia, karena seorang Mordekai, maka Haman itu ingin memusnahkan semua orang Yahudi yang ada di daerah di kerajaan itu, kerajaan Persia itu. Ketika Mordekai mendengarkan hal itu, maka dia membuka bajunya dan dia memakai baju kabung, pakaian kabung itu kalau seperti goni, seperti karung padi zaman dahulu itu. Ya, orang udah tahu lah kain kabung itu berarti orang sedang bersedih, sedang sangat bersedih gitu ya, kain kabung. Maka semua orang dia kabarin, sementara Esther itu sedang bersiap-siap dengan dayang-dayang itu bagaimana mempercantik diri, bagaimana melatih diri cara berkata kalau sewaktu-waktu dipanggil oleh raja untuk audisi. Siapa tahu raja berkenan kepadanya. Belum waktunya dia dipanggil, tetapi sudah ada kejadian di luar bahwa bangsanya akan dimusnahkan oleh Haman. Maka hal ini juga disampaikan oleh Mordekai. Maka dikatakan Mordekai, jangan kamu anggap karena kamu di dalam kamu merasa aman. Ya. Maka yang keempat, keputusan yang diambil oleh Esther adalah dalam tindakan politiknya berani bertindak menemui raja walaupun konsekuensi buruk bisa saja terjadi karena belum waktunya dipanggil raja. Esther pasal 5. Kalau kita baca. Karena udah urgent. Ayah angkatnya sudah menangis dan berpakaian kabung. Demikian juga bangsa Israel, bangsa Yahudi yang ada di Persia itu sudah menganggap bahwa mereka akan mati, akan dimusnahkan oleh Haman. Maka sikap nasionalis ayah angkatnya itu bisa saja sebenarnya mereka menyelamatkan diri sendiri ya. Apalagi kalau Esther menang jadi ratu dan kemudian pasti dengan rekomendasi daripada Esther itu maka ayah angkatnya itu bisa selamat, yang lain mati. Orang Yahudi itu akan dimusnahkan dari Persia. Tetapi kita lihat ada sikap nasionalis secara tersirat, kita lihat bahwa mereka tidak egois. Mereka tidak mencari keselamatan diri sendiri. Walaupun dia seorang anak gadis, wanita, tapi dia mewarisi sikap nasionalis dari ayah angkatnya. Berani membela bangsanya. Maka dia di bagian keempat, berani bertindak menemui raja, walaupun konsekuensi buruk bisa saja terjadi. Maka dia katakan kepada Mordekai, katakan kepada bangsa kita untuk berpuasa 3 hari. Saya dan juga dayang-dayang yang bersama dengan saya juga akan berpuasa. Saya akan menghadap raja. Luar biasa. Dia mau berpuasa 3 hari karena dia yakin bahwa cara dia itu akan menjadi suatu hal yang berhasil. Nah, ketika tiba saatnya dia memberanikan diri, ya kalau kita bayangkan kalau seandainya kita jadi Esther di situ kan sudah ada dikduk. Artinya kalau kita misalnya urutan nomor ke-50 sementara masih urutan 20 yang dipanggil, kita terlalu maju mendahului panitia, nomor 50 masuk, sementara masih nomor 20 yang harusnya dipanggil, tapi dia terlalu maju dan bertemu dengan raja, dia siap dengan konsekuensi karena dia yakin
bahwa kalau kami sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan, berpuasa, bangsa yang Yahudi Israel yang ada di situ, dan juga saya bersama dengan dayang-dayang, maka siapa sih yang tidak bisa menggugah Tuhan yang menciptakan kami? Kira-kira seperti itu yang tersirat di dalam konsekuensi yang harus dihadapi oleh Esther. Jadi yang keempat itu dalam politiknya dia berani. Ada orang yang tanggung-tanggung di dalam berkompetisi itu tanggung-tanggung, ya. Kadang mau, kadang enggak. Mau menang tapi tidak berkorban, ya. Mau maju tapi nyuruh orang. Nah ini kan ini suatu pelajaran yang berharga bagi kita. Di sini Esther sendiri, seorang wanita yang yatim piatu, yang hanya memiliki ayah angkat Mordekai, berani menemui raja. Hukumannya bukan hukuman ringan kalau melanggar peraturan raja. Tapi kita lihat tadi di Esther 5 ayat 1-8 tadi, bahkan raja itu ketika melihat Esther menjumpai dia, Raja Ahasiweros itu mengulurkan tongkat emas. Ada rasa sentuhan yang terjadi di hati daripada Raja Ahasiweros. Kemudian yang kelima, ketika dia dikasih kesempatan karena Raja Ahasiweros itu sudah kecantol sama Esther ini, maka dibuat perjamuan ketika minum anggur Raja Ahasiweros. Raja Ahasiweros itu menawarkan, sebenarnya apa yang engkau minta? Bahkan separuh kerajaanku pun akan aku berikan. Tapi di yang bagian kelima ini kita lihat dalam politiknya, Esther tidak dikuasai rasa emosional sehingga tetap tenang dan tidak ceroboh, yaitu menanti waktu yang terbaik. Saya ingat waktu berapa tahun yang lalu itu ada dua televisi yang berbeda. Di televisi yang satu pasangan ini yang menang, di televisi yang satu pasangan ini yang menang dengan quick count. Makanya orang sekarang udah terlalu pesimis dengan quick count. Ya. Bisa televisi satu dengan televisi yang satu lagi berbeda. Jadi kita lihat di sini ketenangan daripada Esther itu, dia menantikan waktu yang terbaik, kapan dia mencapai tujuan politiknya itu untuk membalikkan genosida yang direncanakan oleh Haman itu bisa berbalik menjadi Haman yang mendapat hukuman. Nah ini kita lihat, dia tidak corok. Bisa aja dia pada malam itu langsung katakan, ya Tuanku Raja, kami sudah difitnah karena ayah saya tidak mau berlutut menyembah kepada Haman, maka begini-begini saya minta Haman dihukum mati. Tapi kita lihat di sini Esther itu memiliki politik, ya, politik pesta makan, politik jamuan pesta. Itu di bagian ke-6. Kalau yang tidak dikuasai rasa emosional itu, bayangkanlah dari pasal 7 sampai pasal 8 dia masih menahan mengungkapkan itu. Sampai dia katakan kepada Raja Ahasiweros, saya tidak katakan sekarang, tetapi saya akan buat perjamuan lagi. Saya minta Raja, Tuanku Raja datang dan juga Haman juga datang di dalam perjamuan yang akan saya buat. Maka pada saat itulah, ini ada yang ketinggalan tadi. Ada yang ketinggalan di bagian kelima ini. Ketika sudah minum anggur ini ya, karena nggak tercatat di sini. Ketika raja itu minum anggur dan
dia bertanya kepada Esther, apa permintaanmu yang sesungguhnya, tetapi Esther itu mengatakan bahwa nanti di perjamuan berikutnya, maka pada malam itu kita lihat di firman Tuhan bahwa bagi Raja Ahasuerus itu tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur, kemudian karena tidak bisa tidur, dia buka-buka buku-buku sejarah dari kerajaan Persia, kerajaan yang dipimpinnya. Dan kemudian dia membaca di dalam kitab sejarah itu, ada ditulis bahwa Mordekai itu pernah berjasa kepada Persia, kepada kerajaan yang dipimpinnya. Ada prestasi Mordekai. Maka itu termasuk melengkapi nanti di bagian yang terakhir ini, bagian ke-6, pada saat Esther pada waktu yang terbaik, pada politik jamuan pesta yang dilakukannya, di situ si Haman belum merasakan ada firasat buruk. Ya, dia diundang merasa dihormati. Tetapi ketika saat Esther menceritakan yang sebenarnya dan memohon permintaan bahwa Haman itu harus dibunuh, harus dihukum, maka dia minta itu pas hati raja senang, hati raja itu sudah terpaut kepadanya, dan hati raja itu sudah mengingat ada prestasi daripada pendukung daripada Esther ini, yaitu ayah angkatnya Mordekai, pernah melaporkan kedua orang yang akan melakukan pembunuhan terhadap dia. Jadi di Esther pasal 5 ayat 8 kita lihat satu hal yang luar biasa ya. Esther 5 ayat 8 dikatakan di sini, jikalau hambamu mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pula lah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Kemudian di selanjutnya diceritakan, kalau saya bacakan semuanya kelamaan, saudara sendiri pasti sudah sering membacanya. Maka yang didirikan oleh Haman itu, Haman ikut mendirikan dengan riang gembira, mendirikan tiang-tiang gantungan yang dia pikir untuk orang-orang Yahudi yang akan dihukum, untuk rasnya daripada Mordekai dan Esther ini. Tetapi ketika perjamuan pesta itu, dia katakan dia minta Haman yang dihukum mati. Ya, itulah politik yang di request. Itu masih salah satu ya, Bu Maya ya. Jadi jangan terpaku kepada itu, nanti giliran Pak Dodi suatu saat ya. Giliran Pak Dodi untuk menyampaikan politik yang lain, jangan cuma saya ya. Tapi ada satu pelajaran yang kita ambil dari sini, kalau kebanyakan nanti Bapak Ibu ambil sendiri pelajaran lainnya, karena itu terlalu banyak untuk kita bahas kalau kita bahas untuk malam ini. Jadi saudara sendiri dari hal ini bisa mengambil, kita lihat. Nah ini ya, rasanya politik jamuan pesta atau minum teh ini pelajaran untuk keluarga ya, untuk sosial kita ya. Rasanya politik jamuan pesta yang sudah hilang zaman sekarang ini perlu kita pelajari dari kitab Esther ini ya. Rasanya politik jamuan pesta atau minum teh ini juga perlu dikembangkan dalam keluarga yang aktivitasnya mulai tersita dengan tuntutan zaman. Waktu untuk berbahagia dalam keluarga terasa semakin terbatas dan langka. Kalaupun rutin berkomunikasi, berapa banyak kesempatan yang dibuka dengan hal-hal positif. Dan sejenak melupakan perbedaan pandangan yang ada, pernah nggak? Kalau dulu saya ingat, saya dengan bapak saya, kami banyak menghabiskan waktu, walaupun kadang-kadang kami berdebat dengan satu hal, tidak sependapat, tetapi menjadi suatu komunikasi yang baik. Berbeda dengan zaman sekarang ini,
ya sama seperti ketika siapa yang khotbah kemarin, makan saja bukan makan itu yang penting, tetapi foto makanan itu yang terpenting untuk diposting. Padahal makannya yang penting. Ini berbeda dengan zaman sekarang ya. Orang yang makan sekarang itu masing-masing memoto, memosting apa yang hendak dimakan kalau di rumah makan atau itu tempat baru kita makan. Nah kemudian bukankah meja makan keluarga saat ini sering berubah menjadi meja hijau? Wow, mengerikan tuh. Kalau sempat meja makan keluarga berubah menjadi meja hijau. Kalau meja hijau untuk wisuda nggak apa-apa, ini meja hijau pengadilan. Atau bahkan menjadi meja judi yang pertaruhan masa depan atas nama tuntutan keluarga. Ini parah lagi. Ini mungkin nggak di Indonesia, tapi di Indonesia nggak tahu ada apa tidak. Bisa mempertaruhkan harta keluarga. Saya kenal ada satu suku di Sumatera Utara yang kalau sudah main judi, itu mobil-mobilnya, rumah-rumahnya, padahal judinya biliar ya. Kami waktu kami pakai meja biliar itu ketika kami kuliah, kami refreshing, ayo kita main biliar. Ketika kami main biliar, ternyata yang punya biliar itu katakan, tolonglah dikosongkan dulu mejanya. Kenapa? Ada yang mau bertarung katanya. Master-masternya katanya. Akhirnya kami menonton, master bagaimana pikir kami. Ketika kami menonton, ketika pertaruhan mereka, pertama mobil, kemudian rumah, berikut sertifikatnya, kemudian tanah. Wah, ada satu suku yang, saya tanya, ini mereka suku apa? Saya tanya kepada yang punya meja biliar itu, suku ini katanya. Kalau orang ini main judi nggak tanggung-tanggung karena terbawa emosi, nggak mau tanggung-tanggung, dan ini bukan sekali dua kali. Nah kemudian yang selanjutnya kalau kita panjangkan nanti terlalu lama, berkumpul dan bersuka cita bersama, bukan berarti lari dari masalah, tetapi sebaliknya menyegarkan. Jadi kalau kita berkumpul bersama dengan keluarga bukan berarti lari dari masalah, tetapi sebaliknya menyegarkan, menguatkan jiwa untuk menghadapinya. Jangan biarkan setiap anggota keluarga kita menjauhi keluarga dan mencari sukacita semu yang bukan berasal dari Tuhan. Amin. Ya, jadi dari politik ya jamuan pesta dari Esther ini, kalau saya sendiri untuk yang pertama ini nanti dilanjutkan oleh Pak Dodi dan yang lainnya, apa saja yang kita dapat dari meja makan ini. Yang kedua, pernah juga kejadian nyata ketika penginjilan ke suatu kampung di daerah Batak. Daerah orang Batak ini, mohon maaf, ada teman-teman orang Batak di sini pasti mengerti. Kalau saya memberitakan Injil sementara orang yang mendengarkan itu perutnya lapar semua, nggak akan masuk. Maka ketika ketika tim teman kami menginjili dengan tidak membawa apa-apa, maka mereka juga tidak mendapat apa-apa. Tapi ada satu tim yang memiliki hikmat, yang terlebih dahulu mempelajari apa yang diperlukan, apa yang menjadi kebiasaan bagi suku kami. Suku kami itu kalau ada acara itu harus ada makan-makan. Paling tidak korban satu ekor babi. Itu dimakan bersama. Ketika orang sudah makan, maka apapun yang kita sampaikan, kalau bahasa Bataknya, matutu, artinya kami setuju gitu. Kami setuju. Semua mereka setuju. Kalau sudah kita kenyangkan perut mereka pasti setuju. Tapi kalau perkeroncongan, ini orang, sama juga dengan politik. Kalau cuma kartu nama yang kita kasih sama orang, visi misi segala macam, sementara itu kan zaman sekarang itu kan manusiawi.
Saya bukan membela money politik, bukan. Tapi bukan artinya gini, sama seperti Mordekai tadi, sama dengan Jokowi. Jokowi itu, termasuk saya salah seorang relawan dari mulai tahun 2014 waktu itu, relawannya karena kenapa? Karena yang memenangkan dia itu relawan-relawan yang tidak digaji. Kenapa? Karena ada prestasi dia waktu ketika dia wali kota Solo. Ada prestasi Mordekai yang dilihat oleh Raja Ahasuerus. Jadi kita harus melihat ya, ada politik jamuan pesta di keluarga ya boleh, di jemaat juga boleh. Saya juga di jemaat seperti itu. Kalau mau pemuritan gitu habis habis ibadah raya minggu, kemudian tanggung ada yang mau disampaikan, saya hentikan dulu, kemudian doa berkat, kemudian saya katakan kepada istri saya, belikan dulu makanan, makan bersama dulu kita, karena kita mau melanjutkan ada tadi yang belum kesampaian waktu khotbah. Jadi kalau dengan perut kosong, mereka pasti banyak yang bersungut-sungut. Itu manusiawi. Jadi politik itu manusiawi, Bapak Ibu. Tergantung kitanya, mengarahkannya kemana, bertujuan kemana, gitu. Nah, ini yang saya temukan salah satu ya, nanti sambung kepada hamba-hamba Tuhan yang lain. Kalau saya masih menyoroti politik meja makan, jamuan pesta. Dan yang diterapkan dalam keluarga, dalam jemaat, ya apa sih salahnya? Terus berapa rugi sih kalau kita mengasih makan jemaat, makan bersama? Ya kalau saudara melihat Facebook saya mungkin setiap tanggal 25 itu kami makan bersama, setiap hari Pentakosta kami makan bersama, menggelar tikar gitu. Ada suatu keakraban yang tercipta, ya. Jadi nggak melulu makanan rohani. Bukan kita menolak makanan rohani, tapi kita lihat kebiasaan suku, ras yang ada, yang kita layani, kita kira seperti itu. Nah, itulah yang terakhir. Nah, silakan kita sambung. Itu yang terakhir, silakan kita sambung sendiri pelajaran-pelajaran apa yang masing-masing bisa kita ambil atau terapkan dalam kehidupan maupun dalam berpolitik yang benar. Kiranya Roh Kudus memberikan pengilhaman bagi kita semuanya. Amin. Itu untuk dari saya pada malam hari ini. Kalau saya teruskan nanti terlalu panjang. Jadi silakan, saya percaya dari kitab Ester ini banyak sekali pelajaran. Walaupun tidak ada kata Tuhan, tidak kata Allah, tidak ada kata Yahweh, Elohim, Yesus, kata Tuhan itu, tetapi semuanya itu mengarahkan kepada penyertaan Tuhan kepada bangsa pilihannya. Tuhan memberkati kita semuanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada saat malam hari ini. Dengan segala keterbatasan, hamba ingin berusaha untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan untuk memberikan pengertian bahwa politik itu sudah ada di dalam diri kami sejak lahir. Namun kami juga seringkali terjebak kepada orang-orang yang berperilaku buruk dalam politiknya sehingga menganggap politik itu adalah negatif. Namun saat ini kami kembali diingatkan bahwa semuanya itu berasal dari Allah. Dan kami teringat kepada firman-Mu yang tertulis Tuhan di Amsal 2 ayat 6 yang mengatakan bahwa semua ilmu itu berasal dari Tuhan. Ilmu politik, ilmu medis, ilmu pengetahuan apapun itu Tuhan. Firman-Mu mengatakan bahwa karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya lah datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi semua ilmu yang ada di dunia ini kami percaya Tuhan adalah berasal dari Engkau, tergantung bagaimana kami memakainya Tuhan. Kami teringat kepada seorang yang pintar, namun hamba lupa siapa namanya. Mungkin saudara-saudara hamba tahu Tuhan. Dia menciptakan suatu alat peledak untuk membantu orang-orang yang
melakukan tambang-tambang batu bara sejenis dinamit, tetapi akhirnya dikembangkan menjadi bom atom yang meledak di Nagasaki dan Hiroshima. Yang awalnya suatu hal yang positif, membantu orang mencari logam mulia, mencari batu bara, tetapi akhirnya memusnahkan, bahkan membunuh orang-orang yang Engkau ciptakan, Tuhan. Demikian juga politik, Tuhan, jika disalahgunakan, maka akan bisa membuat kerugian baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, Tuhan. Karena itu tetaplah Tuhan bimbing kami, Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, karena semua pengetahuan berasal daripada-Mu, Tuhan. Berkati hamba-Mu, Tuhan, kiranya ampuni jika ada kesalahan dalam penyampaian, bahkan Engkau memberkati saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan pada hari ini, biarlah hamba-Mu Tuhan dapat mengembangkan di dalam setiap kehidupan dan pelayanan masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan acara kami selanjutnya. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, silakan kepada siapa yang doa syafaat ya? Pak Ones ya, doa syafaat ya? Atau diganti sama Bu Nesia? Tadi Pak Ones udah doa pembukaan. Bu Nesia ya ganti itu ya. Ganti doa syafaat. Lalu nanti kita doa berkat disampaikan oleh Ibu Grace. Baru nanti kita bincang-bincang. Silakan satu pujian Pak Dodi untuk sebelum kita doa syafaat yang dipimpin oleh Ibu Nesia. Ya, kita bersyukur untuk firman Tuhan. Tadi saya menangkap satu hal penting tentang kebenaran yang berkaitan juga dengan politik adalah hati nurani. Nah, dalam arti hati nurani ini sangat kental di dalam kebenaran firman. Bahkan Paulus mengingatkan murid-muridnya dan khususnya Timotius, pakailah hati nurani yang murni, sunaidesis atau juga conscience, di mana kita dapat bersama-sama Roh Kudus, roh kita melihat segala sesuatu dalam kacamatanya Allah pastinya. Dan karena itu kita mengucap syukur untuk malam ini, kita akan berdoa supaya kebenaran firman Tuhan ini yang kita dengar dapat menjadi sebuah dasar buat kita hidup di dalam kota kita, masyarakat di sekitar kita, dan juga sebagaimana Esther, sebagaimana kita disebut Tuhan sebagai gereja yang dipanggil keluar untuk berdiri dan berdoa bagi kota, mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita ada. Itu sebabnya kita ada untuk bangsa dan negara kita malam ini. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Dan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Dia tinggi bergoncang dan badai berdebar.
terbang tinggi bersama Dia. Oh, terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Yesus. Amin. Silakan Bu Nes ya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Bapak untuk fellowship hari ini Bapak. Kami percaya Tuhan kalau Engkau hadir sepanjang kami fellowship tadi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biar kiranya Tuhan setiap firman-Mu, sharing-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu bisa bertumbuh subur di setiap hati-hati kami Bapak. Biar hati kami menjadi tanah yang subur, berbuah dan menghasilkan buah yang banyak Tuhan. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Kami percaya Tuhan kalau kami bisa berkumpul malam ini, bisa mendengarkan firman-Mu, itu bukan karena rutinitas semata, bukan karena kebetulan Tuhan, tapi kami percaya Engkau masih mempunyai tujuan yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya kami sebagai tubuh-Mu masih dipersatukan melalui fellowship ini karena Engkau mempunyai maksud dan tujuan dari hidup kami Tuhan. Biar kiranya hidup kami seperti lagu yang tadi kami nyanyikan Tuhan, kami akan terbang tinggi Tuhan, meskipun Bapak mungkin banyak hal-hal yang tidak kami duga di tahun ini terjadi Bapak, mungkin banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan kami, tapi kami percaya Tuhan, apapun itu adalah yang terbaik dari Engkau sebagai Bapa kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau Bapa yang selalu memberikan apa yang terbaik yang Engkau miliki untuk kami, karena kami percaya Tuhan, kasih-Mu lebih dari cukup untuk kami Tuhan. Terima kasih Bapak kalau sampai hari ini masih bisa mendengarkan firman-Mu, itu bukan karena kekuatan dan gagah kami, itu karena kasih karunia Engkau masih mengalir dalam kehidupan kami. Kau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Kau berkati hamba-Mu yang telah melayani hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang akan gantikan setiap apapun pelayanan mereka Bapak. Engkau yang terus mengamati kehidupan mereka, Engkau yang terus memelihara kehidupan mereka, Engkau yang memperhitungkan setiap waktu yang telah mereka sediakan untuk Engkau Bapak. Kami percaya Tuhan, itu semua Engkau perhitungkan dan tidak menjadi sia-sia Tuhan. Terima kasih juga untuk setiap kami yang ada di tempat ini Bapak, karena kami sudah mengutamakan Engkau, memprioritaskan Engkau di atas semua di atas semua kegiatan kami. Kami percaya juga Bapak, tangan-Mu yang berkuasa yang akan melindungi kami semua Bapak, tangan-Mu yang berkuasa yang akan terus melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa dalam hidup kami, tangan-Mu yang berkuasa memakai kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu, untuk menunjukkan kasih-Mu buat orang-orang di sekitar kami Tuhan. Kau yang berkati Bapak setiap kami yang ada maupun yang mungkin belum bisa untuk ikut hadir di fellowship ini Tuhan, kami percaya Engkau yang memperhatikan mereka pribadi lepas pribadi, setiap apapun pergumulan mereka, permasalahan mereka, apapun kerinduan mereka, kebutuhan mereka, Tuhan yang sama yang memelihara kami juga akan memelihara mereka Tuhan. Engkau yang terus Bapak mengalihkan wajah-Mu kepada kami Bapak, biar kami terus berada dalam jalan-Mu, kami tidak berbelok ke kiri atau ke kanan, tapi kami fokus kepadamu Tuhan, karena kami percaya Tuhan hanya di dalam-Mu kami tenang, hanya di dalam-Mu damai sejahtera dan sukacita kami dapatkan Bapa. Tuhan, kami juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa dan negara kami, kota kami Bapa, Engkau yang pelihara Tuhan. Kami percaya Bapa, kasih-Mu akan terus mengalir untuk bangsa dan negara kami dan kota kami Tuhan. Kau yang berkati setiap aparat-aparat pemerintahan, setiap pemerintah-pemerintah yang sudah Engkau pilih Tuhan. Kami percaya Engkau yang memilih, Engkau yang menentukan
dan Engkau yang akan memberikan hikmat bijaksana kepada mereka, Bapak. Berikan hati yang memimpin, hati yang untuk masyarakat, dan bukan hati yang untuk menguntungkan diri sendiri, Bapak. Kami percaya, Tuhan, setiap apapun yang dibutuhkan oleh negara ini, oleh kota ini, Engkau yang pelihara, Bapak. Melalui kami, Tuhan, tubuh-Mu, Tuhan, kami juga percaya, Bapak, Engkau akan memakai kami juga, Bapak, di kota ini, di negara ini, Tuhan, sebagai terang-Mu, Bapak, biar terang-Mu semakin bercahaya di tengah-tengah kota ini, Bapak. Terima kasih, Tuhan, untuk setiap kasih-Mu, terima kasih untuk setiap berkat-Mu, terima kasih untuk setiap apapun hal yang baik dalam hidup kami, Tuhan. Itu bukan karena kami, Tuhan, tapi itu karena kasih-Mu buat kami, Bapak. Kami serahkan, Tuhan, kehidupan kami seminggu lagi ke depan, Tuhan, ke dalam tangan-Mu, karena Engkau yang akan terus memelihara kami, karena kami tidak bisa apa-apa di luar Engkau, Bapak. Biar pertemukan kami kembali di minggu depan, Tuhan, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang lebih sehat, dalam keadaan yang lebih sukacita, dalam keadaan yang lebih terberkati, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Kami serahkan setiap doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Silakan doa berkat Bu Grace. Ya, kita akan menerima berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Inilah kasih-Mu bagi kami pada malam hari ini. Kau nyatakan firman-Mu. Dan kami semua percaya bahwa firman itu menjadi bagian kami dan menguasai kehidupan kami. Terima kasih untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Derikson. Terima kasih Bapak, terus pakai hamba-Mu ini lebih heran lagi, dan banyak kuasa boleh dinyatakan melalui pelayanannya. Juga Bapak Ones sebagai koordinator, Tuhan tambahkan kesabaran, hikmat, dan urapan senantiasa menyertai Pak Ones dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Bagi kami semua, Dia Tuhan yang mengkoordinir kami. Tuhan berikan panjang sabar dan berkat melimpah atas keluarga dari Pak Ones. Juga Pak Dodi yang sudah membawa kami masuk dalam hadirat-Mu dengan pujian, penyembahan. Tuhan berkati hamba-Mu ini. Berkati Tuhan mereka yang melayani pada malam hari ini. Kau memilih mereka, Kau bertanggung jawab atas kehidupan, kebutuhan mereka. Biarlah lebih heran lagi Tuhan kayak hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih Bapak, kami akan berpisah. Tapi kami percaya Bapak, Engkau tetap memelihara kami dalam istirahat kami pada malam hari ini. Tuhan Yesus sertai kami. Terpujilah Kristus, kiranya kasih karunia daripada Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita saat ini, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, silakan buat yang siapa yang mau lebih dulu, yang mau memberikan tambahan atau tanggapan, ya mungkin kritik juga, koreksi, silakan. Ibu Nesia lah, karena Ibu Nesia kadang-kadang duluan live ini. Silakan, gimana tanggapannya? Nggak ada Pak, aku juga soalnya baru pernah dengar. Maksudnya baru mendalami gitu tentang Ruth tuh baru sedalam ini gitu. Jadi masih mencerna, Pak. Iya, karena memang ini request dari Pak Ibu Maya ini memang gimana ya, tentang politik di Alkitab. Jadi ya memang usia daripada Bu Nesia memang wajar lah. belajar lebih banyak lagi. Mungkin nanti minggu-minggu depan mungkin penyampaian saya kurang begitu nangkep ya. Jadi kalau nanti Pak Dodi atau siapa yang mau menyampaikannya, mungkin Pak Ones lebih apa lagi. Terima kasih Bu Nesia, Tuhan berkati. Salam buat keluarga. Mungkin yang lain silakan. Ya, malu-malu kayaknya Pak. Iya, masih malu-malu ya. Atau masih terlalu cepat apanya itu ya, penyampaiannya gitu ya. Mungkin saya tanggapin dikit karena Ya. nanti kalau bisa Bu Maya atau teman-teman sih pasti sudah punya buah pikiran, apalagi teman kita Pak Kabul ya. Ya.
Tadi penjelasan awal adalah bagaimana tentang politik sebenarnya. Nah, yang kita perlu pahami bahwa tadi Pak Deriksen sampaikan politik itu adalah bagian dari hidup kita. Itu berbicara tentang keinginan, kemauan kita, yang semuanya itu untuk mewujudkan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, apa yang satu kelompok, bahkan satu bangsa, satu negara, satu kota bahkan ya. Jadi Paulus dengan jelas sekali mengingatkan bahwa itu semua harus didasari dengan hati nurani yang murni. Jadi kalau berpolitik memang kita tidak langsung berpolitik praktis namanya ya, bahwa kita sama sekali tidak akan pernah menggunakan mimbar gereja untuk kampanye satu kelompok, satu nama, satu golongan. Bahkan gembala, pemimpin, ketua sinode atau siapapun pemimpin gereja seharusnya menjauhkan hal itu dari politik praktis di dalam gereja, organisasi atau jemaat, karena itu akan menimbulkan pemecah belah di antara jemaat. Dan kejadiannya sudah banyak sekali. Politik praktis juga tidak mungkinlah setiap pemimpin gereja kemudian menjual, dalam tanda petik menjual gerejanya atau juga jumlah jemaatnya atau kelompoknya untuk mendukung seseorang, lalu ada transaksi di dalamnya. Ya, itu fakta-fakta yang memang ada di dalam kita. Karena itu ya, kalau nanti kita akan bahas berikutnya, memang kita akan melihat kitab Ester ini, Pak Deriksen luar biasa malam ini sudah menunjukkan garis besar dari apa yang sedang terjadi. Bayangkan saudara, ketika satu kelompok minoritas sekali, apalagi kalau ketahuan dia Yahudi, Ester itu Yahudi, ya minoritas sekali. Tapi bagaimana caranya yang minoritas ini menguasai fakta-fakta Injil atau fakta-fakta Alkitab yang Tuhan pakai? Coba bayangkan Yusuf. Yusuf dibuang juga, dijual di suatu negara atau bangsa yang super power, Mesir. Tapi bayangkan Tuhan pakai dia untuk menduduki semua. Menduduki bahkan sampai level kedua dari Firaun. Cuma Firaun bilang selain istri atau apa yang lain semua Yusuf bisa itu luar biasa sekali ya. Maksudnya, nah kita juga sama. Kita selalu ada di dalam hal-hal yang minoritas sesungguhnya ya. Apalagi sebagai satu contoh aja Bapak Ibu ya, bagaimana kita harus menjaga hati nurani dan menyatakan suara kebenaran lewat gereja, suara akal sehat, suara kenabian, suara kebenaran, dan melakukan bertindak juga dalam hal itu, seperti juga Esther dan pamannya, saudara ya, dengan sepupunya sesungguhnya ya. Bagaimana bisa kita kuasai, saudara ya. Nah, sebagai satu contoh aja nih yang saya ingin ajak Bapak Ibu, ini tren di negara kita.